Suatu hari, Siti menghampiri keponakannya yang sedang asyik bermain dan bertanya kepada kedua keponakannya tersebut. Kenapa kalian belum mencuci pakaian? Airnya habis dia, Siti. Hah? Habis bagaimana? Lalu kenapa tidak minta air ke sumur tetangga? Sumur tetangga juga habis airnya, Tia Siti. Baiklah, besok saja mencucinya. Siapa tahu biasa mata air di dinding sumur mengalir lagi memenuhinya. Tapi hingga sore hari, sumur tetap kering. Tony, suami dari Siti, baru saja pulang dari laut untuk menangkap ikan yang merupakan profesi sehari-harinya. Datanglah Siti menghampiri suaminya yang terlihat lelah dan murung turun dari kapal. Bagaimana tangkapan ikannya tadi? Buruk, kemana sama ikan di laut? Bahkan untuk biaya solar, membayar anak buah kapal saja tidak cukup. Tidak apa-apa, besok-besok semoga baik. Hei, Tasih! Ayo pulang! Sebentar, Bu, lagi seru nih. Udah, jangan main dekat-dekat pohon itu ya. Iya, Bu, pasti tahu. Tahun demi tahun merangkak, para penduduk kehilangan pekerjaannya karena tambang. Tapi ada situasi yang memaksa perlawanan babak kedua meletus. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka mulai terkena penyakit akibat limbah tambang. Menyaksikan itu, amarah penduduk kembali membara. Usia 12 tahun, Tosi jatuh sakit. 6 tahun setelah tambang itu beroperasi, awalnya hanya batuk-batuk biasa, disusul demam beberapa malam. Dimakan nak, agar perutmu disinya, biar cepat sembuh. Tidak mau. Atau mau ibu buatkan makanan lain? Katakan saja. Apakah kita harus membawanya ke kota provinsi, Tony? Bagaimana kalau kita bawa saja ke tambang? Tidak sudi. Dua hari kemudian, saat kejang-kejang, Tosi memburu. Siti terdesak, dia panik. Tosi akhirnya dibawa ke klinik tambang yang berada di tengah-tengah kota kecil di atas gunung sana. Tapi suratan takdir tidak bisa ditolak. Sekuat apapun upaya dokter, Tosi tetap menghembuskan nafas terakhirnya. Pindah ke ruang pertemuan penduduk, warga marah. Tambang itu membunuh anak-anak kita, Pak Kepala. Benar, ada racun di limbah tambang. Kita tidak bisa diam saja usir mereka. Kita bisa apa? Tentara bersenjata saat ini menguasai dermaga dan jalan. Kami juga telah mengirimkan surat kepada pengadilan untuk diselidiki. Hasilnya apa? Hasilnya nihil. Bahkan wartawan pun tidak ada yang berani ke kampung ini. Setelah setahun, Tosi meninggal. Akhirnya Siti mengandung lagi. Apa yang sedang kau lihat, Siti? Aku melihat pulau kita. Bu Bidan bilang, kau jangan terlalu banyak berpikir, Siti. Aku tidak mau bawa penyakit pikiran, Tony. Tapi pikiran-pikiran itu datang sendiri. Kampung kita, aku sudah tidak mengenalinya lagi. Tapi kau masih mengenali aku kan? Tony, sepupumu, suamimu? Siti baru saja melahirkan dan dibantu oleh bidan kampung yang ada di sana. Apakah anakku laki-laki, Bu Bidan? Atau perempuan? Laki-laki atau perempuan, Bu Bidan? Ada apa, Ibu Bidan? Ternyata bayi mereka cacat. Sebagian otak bayi berada di luar tempurung kepalanya. Hanya bertahan setengah jam, bayi itu meninggal. Siti meraung panjang, menangis, mencium bayi mereka. Kembali ke ruangan 3x6 meter itu, lenggang, menyisakan suara pendingin jarum jam yang berdetak pelan dan hela nafas. Apakah Ibu Siti membutuhkan sesuatu? Air minum atau tisu? Aku datang jauh-jauh tidak untuk minum, yang mulia. Dan jangan khawatir, aku tidak menangis di dalam ini. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku tangguh, melainkan karena mata aku telah
Baik, jika begitu, kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan atas kesaksian barusan. Silakan. Yang mulia, Ya, apa aku bisa menunjukkan ruangan ini? maksudnya bagaimana Ibu Siti? 20 tahun aku mengalami suami ini. 20 tahun aku belajar banyak. Pengacara tambang itu jelas dibayar mahal. Aku tidak mau mendengarkan nasihatnya. Aku datang hanya untuk bercerita. Silakan saja kalau kamu percaya atau tidak. Tugasku selesai. Aku tidak mau mendengar pengacara tambang itu membela orang yang membayarnya. Bantahan-bantahan dari pihak tambang sudah terlalu banyak aku mendengarnya. Buat apa lagi? Sama saja tidak. Hanya menambah sakit hati. Apakah aku boleh pergi? Dasar manusia. Saya tidak bisa. Ibu tetap berada di sini sampai Kalau begitu, aku akan menutup telingaku. Saudara saksi tidak sadar. Iya, aku sebentar. Ibu Siti, tolong menjelaskan sepenuhnya. Iya, iya. Ibu Siti tidak bisa memakai penutup telinga. Itu melanggar aturan sidang. Kami semua telah bersedia mendengar cerita Ibu Siti. Aku harap giliran Ibu Siti yang bersedia mendengarkan pihak yang berbicara. Iya. Baik, teruskan pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Kesaksian barusan tidak mewakili realitas yang terjadi di lapangan. Sangat berlebihan. Apakah penyanyi tambang itu pernah berkali? Dengan saja penyanyi tambang bilang sangat berlebihan. Kalian semua di sini tidak ada yang melakukan kami. Juga orang-orang yang sibuk mengenai masalah tambang, kalian tidak pernah melihat sendiri. Aku mengalami ini 20 tahun yang lalu. Aku yang menyaksikan sumur-sumur kering, banjir bandang, kerusuhan, tembakan tentara. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah melihatnya bisa-bisanya menghakimi kesaksianku. Kaliannya yang berlagak sepanjang tahun. Siti, harap jangan emosional. Kendalikan emosinya. Itulah kenapa yang mulia seperti mengizinkan aku keluar atau membiarkanku menutup telinga. Lagi pula aku tidak emosional. Aku memang begini, marah-marah. Namun aku tidak emosional. Jika aku emosional, tidak terkendali. Sudah sejak tadi aku lompat menjambak rambut putih penjaga tambang itu. Aku tahu yang putih itu dicek. Cuma saja aku tidak pakai semangat ini dan aku tidak tertipu dalam tampilannya. Itu betulan bukti. Wah, mereka tertipu selama ini. Tapi iklan produk sampo itu Ibu Siti, sidang banyak pendapat ini berusaha untuk memperlakukan adil untuk semua pihak. Pihak penggugat, pihak tergugat, saksi-saksi. Jadi, aku mohon pengertian Ibu Siti. Biarkan pihak tergugat berbicara tanpa dipotong. Jika Ibu tidak suka, abaikan saja. Ibu tidak sendiri. Ada dua pihak yang tergugat bersama Ibu. Mereka jelas bisa merasakan, memahami, dan mewakili keresahan Ibu. Biarkan mereka yang menanggapi. iya yang mulia. Sekali lagi, Ibu tidak akan memotong pembicaraan. Iya yang mulia. Baik, silahkan teruskan pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang saya bilang tadi, kesaksian saudara saksi ini tidak mewakili realitas di lapangan. Sangat berlebihan dan suci. Saat klienku mendapatkan posisi itu, maka secara hukum mereka memilikinya secara legal dan sah. Yang kedua, tentang kerusakan lingkungan. Ini benar-benar tidak fair. Seolah PT Semesta Mineral Energi adalah penjahat lingkungan. Tidak begitu realitasnya. Klienku bahkan mendapatkan penghargaan internasional sebagai perusahaan tambang yang sangat peduli dengan lingkungan. Lihat lampiran dokumenku atas kasus ini. Puluhan penghargaan dan sertifikat yang dimiliki klienku. Bahkan sebelum memulai operasi, klienku telah melakukan kajian, termasuk pada proses amdal yang panjang dan lama. Keberatan yang mulia. Kami menyertakan dokumen amdal PT Semesta Mineral Energi. Silahkan diperiksa. Proses amdal tambang di pulau hanya 3 bulan sebelum operasi. Tidak panjang dan lama seperti kalian pihak tergugat. Penduduk juga tidak pernah 3 bulan itu terlalu lama untuk perusahaan internasional yang bekerja profesional.
Komite telah diuji lawan. Pernyataan pihak tergugat barusan tidak relevan. Terlepas dari benar atau tidak, anggota komite bersifat independen, tidak terkait dengan pekerjaan masa lalunya. Kami akan mengabaikan pertanyaan itu. Para pihak tergugat fokus pada substansi. Baik yang mulia, saya teruskan. Yang terakhir, sekaligus catatan terakhir tentang tuduhan bahwa tambang emas itu
Fatma kembali duduk dengan anggun. Ruangan sidang itu lenggang sejenak. Siti terdiam menatap meja di depannya. Ibu bidan ikut menunduk. Dia menangis. Dia sungguh hanya menjawab apa yang dia tahu. Dia jadi saksi karena terdesak ditawarkan bayaran tinggi, tapi dia tidak ingin menyakiti Siti dengan kesaksiannya, juga menyakiti penduduk lain yang adalah tetangga dan kerabatnya juga. Itu adalah faktanya. Sama faktanya dengan dia ingin menambahkan, jika 10 tahun terakhir, ada 3 kasus lain terjadi, bayi-bayi yang terlahir cacat, dan semuanya adalah bayi-bayi pendatang yang tidak menikah antar kerabat. Tapi bibirnya terlanjur keluh, suaranya tercekat, tidak bisa bicara lagi karena menatap Siti yang juga menangis tanpa air mata.